YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Cukupkah Pak Harto diberi gelar pahlawan nasional? Sultan Syahrir yang ditahan sejak tahun 1962 terkena stroke dan diizinkan berobat ke Swiss. Tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke Jakarta. Mendengar kabar duka itu, Presiden Soekarno segera mengeluarkan Kepres nomor 76 tahun 1966 menetapkan Sultan Syahrir sebagai pahlawan nasional. Sultan Syahrir menjadi pahlawan nasional dalam status sebagai tahanan politik. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Bung Syahrir dan Bung Hatta diasingkan ke Bovendigul dan Banda Nerik selama lebih dari 6 tahun, sedangkan Bung Karno diasingkan ke Ende dan Bengkulu. Sejatinya, hanya 3 bapak bangsa ini yang layak dipanggil Bung, seperti ditulis oleh Hairil Anwar dalam puisi Antara Kerawang Bekasi. Jika Bung Karno dan Bung Hatta adalah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang pertama, maka Bung Syahrir adalah Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Sejak 14 November 1945, Bung Syahrir menahkodai Republik Indonesia. Politik diplomasi berunding dengan Belanda yang dianutnya mendapat penolakan dari sebagian politisi dan militer. Ketua Persatuan Perjuangan Tan Malaka menolak politik yang dilakukan oleh Bung Syahrir. Tan Malaka menghendaki kemerdekaan 100% seluruh Indonesia, tidak hanya Jawa dan Madura, seperti perundingan yang dilakukan oleh Bung Syahrir. Tanggal 28 Maret 1963, berdasarkan keputusan Presiden nomor 53, Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka alias Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Di antara 3 Bung tersebut, Bung Syahrir sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Lalu apa yang layak dianugerahi pada Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Karno dan Bung Hatta telah keluar masuk penjara dan berpindah-pindah tempat pembuangan untuk memerdekakan bangsa ini, dan keduanya adalah proklamator kemerdekaan Indonesia. Sangat mungkin karena pertimbangan jasa-jasa Bung Karno dan Bung Hatta dalam kemerdekaan Indonesia, Pak Harto tidak menganugerahi keduanya sebagai pahlawan nasional, melainkan menempatkan keduanya pada makom tertinggi gelar pahlawan, yaitu sebagai pahlawan proklamator. Tanggal 10 November 1986, Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden nomor 081-TK-1986 menganugerahi gelar pahlawan proklamator pada Bung Karno dan Bung Hatta, menempatkan kedua bapak bangsa ini pada strata gelar kepahlawanan tertinggi karena hanya mereka berdua yang berhak menyandangnya. Sedangkan Pak Harto adalah presiden yang berhasil menjadikan Indonesia swasembada beras, berhasil membangun 6.000 puskesmas di seluruh kecamatan di Indonesia, berhasil membangun 60.000 SD Impres di setiap desa di Indonesia, hingga tingkat buta huruf berkurang tajam dari 37% di awal Orde Baru menjadi 12% pada tahun 1998. Berhasil menaikkan pendapatan masyarakat dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah. Berhasil membawa Indonesia dari negara miskin terkebelakang menjadi negara berkembang dan siap menjadi negara industri. Atas keberhasilan tersebut, berdasarkan TAP MPR nomor 5 tahun 1983, Pak Harto ditetapkan sebagai Bapak Pembangunan Indonesia. Seperti Pak Harto menempatkan Bung Karno dan Bung Hatta pada makom kepahlawanan, begitu pula hendaknya presiden yang berwenang tidak menempatkan Pak Harto bersama 206 tokoh lainnya sebagai pahlawan nasional, melainkan menganugerahi gelar kepahlawanan sesuai dengan jasa-jasanya, yaitu sebagai pahlawan pembangunan. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.